Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mengisahkan tentang santri Al-Zaitun dipulangkan, tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini, dengan menekan tombol subscribe dan like juga lonceng notifikasinya, agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua, amin ya robbal alamin. Al-Kisah. Santri Al-Zaitun Indramayu berduyun-duyun tinggalkan Ponpes, ini reaksi Panji Gumilang, mulai panik. Setelah viral dan mendapat banyak reaksi dari masyarakat, dikabarkan satu persatu santrinya mulai berpamitan meninggalkan pondok pesantren Ponpes Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Pendiri pesantren, Panji Gumilang pun ketar-ketir dan mulai gelagapan. Seperti diketahui, satu persatu kedok kesesatan Ponpes Al-Zaitun Indramayu mulai terbongkar ke publik. Santri pun kini berangsur sadar dan mulai angkat kaki dari ponpes yang didirikan Panji Gumilang tersebut. Seperti dikutip dari kanal YouTube @ajabibi, Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023, kekhawatiran Panji Gumilang itu terlihat dari penyampaian tausiahnya kepada santri dan santriwati. "Hei anak-anakku, jangan terpengaruh. Hei wali santri, jangan terpengaruh," ujar Panji Gumilang, seperti dilansir Sumex.co. Lalu, dengan nada tinggi Panji Gumilang melampiaskan amarahnya kepada orang-orang yang dinilainya menyebarkan api dan fitnah kepada Ponpes Al-Zaitun. Ia menyebut, tuduhan teroris, radikalisme, dan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaitun semakin menjadi-jadi dan dikembangkan di tengah publik. "Tentunya melahap-lahap itu manusia yang mau dijadikan api," ucap Panji Gumilang. Panji Gumilang pun meminta kalangan yang menuduh Ponpes Al-Zaitun sebagai pusat sarang terorisme agar diberikan bukti. Karena menurut Panji, jika memang terbukti Ponpes Al-Zaitun menjadi sarang teroris maka pemerintah pasti telah mengutus tim detasemen khusus Densus 88 anti teror untuk melakukan penyergapan di ponpes miliknya tersebut. Kalau memang jadi pusat teroris, pastilah akan ada Densus 88. Tapi nyatanya tidak, ungkap Panji Gumilang. Kendati demikian, Panji enggan membicarakan soal ajaran sesat yang saat ini tengah heboh diperbincangkan publik tanah air. Padahal, hal itu yang selama ini jadi pusat perhatian. Mulai dari saf salat laki-laki dengan perempuan yang dicampur, pengakuan soal bermazhab dengan Ir Soekarno, khutbah Jumat oleh santriwati. Tak sampai di situ, kontroversi dan ajaran menyimpang lainnya yakni, azan nyeleneh, khutbah menggunakan kitab Injil, menggemahkan nyanyian lagu Israel atau salam Yahudi, dan mengatakan bahwa Al-Quran difirmankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kesesatan itu, tak ada yang disebut oleh Panji Gumilang. Hanya saja, saat tausiahnya itu Panji menyebut soal tuduhan kepada Ponpes Al-Zaitun tentang pusat teroris, dan tempat radikalisme. Santri Al-Zaitun kabur karena dipukul dan dicekik guru. Kisah Ridwan, santri asal Ambon yang berhasil melarikan diri dari Al-Zaitun, melalui drama pelarian yang sukses bersama keluarganya, yang sebelumnya telah bertekad untuk menjemput paksa anaknya, bila perlu dengan kekerasan. Di bawah ini ringkasan penuturan Ridwan dan keluarganya yang juga kami abadikan melalui Handicam. Ridwan adalah santri putra tingkat idadi di Mahat Al-Zaitun, membayar uang pendaftaran sebesar Rp13.500.000 tinggal di asrama Al-Fajar bersama 12 santri lainnya dalam satu kamar. Usia Ridwan 11 tahun ketika diwawancarai tim. Dituturkan oleh orang tua Ridwan sambil masih menunjukkan ekspresi emosi dan kegeramannya terhadap Mahat Al-Zaitun, beliau menuturkan, "Anak saya ini sebenarnya sudah mengeluh dan tidak kerasan tinggal di Mahat sejak liburan Ramadhan. Dengan alasan sering dibentak dan dihardik oleh para ustadz serta diejek oleh teman-teman sekelas maupun teman sekamarnya dengan otok-olok, Ambon hitam, yang berlangsung terus setiap hari tanpa ada pembelaan dari murabi yang sebenarnya bertanggung jawab khusus di lingkungan kamar asrama. Pertama kali pengaduan anak saya via telepon saya terima, katanya ia telah dipukuli oleh ustadznya, namun pengaduan itu saya tanggapi dengan kepala dingin. Mungkin anak saya tersebut nakal atau melanggar, sehingga saya biarkan saja. Namun tiba-tiba sekitar 1 bulan setelah itu ia mengadu lagi via telepon,
bahwa ia telah dicekik dan diancam akan dihabisi. Hal tersebut diceritakan sambil menangis dan mengharap betul agar segera dijemput. Itulah latar belakang kami menjemput Ridwan dari Al-Zaitun berkenaan dengan cara Al-Zaitun mendidik para santri sebagaimana yang diceritakan oleh Ridwan anak kami. Padahal tadinya kami berharap pada anak tersebut dengan memasukkan ke pesantren jauh-jauh dari Ambon, selain karena situasi yang kurang aman di sana maka pendidikan keislaman yang kuat dan benar adalah bisa diperoleh anak kami. Kepercayaan kami terhadap Mahat Al-Zaitun saat itu karena lebih mendasarkan kepada wujud fisik bangunan megah pesantren tersebut, saya pikir mana mungkin keseriusan yang tercermin dari usaha membangun pesantren yang megah bak dongeng tersebut dikelola secara sembarangan. Di samping itu memang saya sempat diyakinkan oleh saudara saya yang kebetulan akan memborong proyek pembangunan fisik di kawasan Mahat Al-Zaitun, walaupun ternyata pada akhirnya pekerjaan tersebut tidak jadi alias batal. Tapi ya itulah kenyataannya, kepercayaan kami selaku orang tua menjadi pupus terhadap Mahat Al-Zaitun manakala kami dapati cerita anak kami Ridwan yang ternyata sangat mengecewakan. Bayangkan, anak kami yang dulu periang dan lincah, sekarang menjadi seperti anak stres, kadang suka ngomong sendiri dan sering termenung dan bahkan ketika kami tanyakan kepada anak kami tentang pelajaran dan penguasaan baca tulis Al-Quran, ternyata anak kami masih sama dengan ketika sebelum ia masuk ke Mahat Al-Zaitun. Baca Qurannya malah sama sekali rusak, karena dilakukan tanpa tajwid, semua dibaca secara datar seperti bacaan bahasa kita berbicara sehari-hari. Tata cara wudunya pun malah terlihat sembarangan. Ketika hal tersebut ditanyakan jawabnya, aku di sana, Mahat Al-Zaitun, maksudnya tidak diajari. Orang tua Ridwan mempersilahkan penulis dan tim sikat langsung mewawancarai anaknya. Di bawah ini kutipan wawancara penulis dengan Ridwan yang direkam Handicam, sebagai berikut. Bisa disebutkan nama lengkapnya. Nama saya Ridwan bin Syeban, ayah saya bernama Tamim bin Syeban. Kapan Ridwan masuk dan kenapa sampai keluar dan diculik dari Mahat Al-Zaitun? Saya masuk pesantren Al-Zaitun diantar oleh ayah langsung dari Ambon dan langsung menuju Mahat Al-Zaitun. Awalnya saya senang dan biasa-biasa saja. Tetapi setelah liburan Ramadhan kemarin tiba-tiba saya merasa tidak suka setelah teman-teman saya, baik di kelas maupun di kamar asrama semakin sering mengejek saya dengan kata-kata panggilan, Ambon Hitam, bila memanggil nama saya dan juga mempermainkan serta memukul saya. Bukankah pada setiap kamar asrama ada satu murabi yang mengawasi serta membimbing kamu? Iya betul, tapi ustazanya diam dan membiarkan saja. Di kamar kamu bersama berapa teman? Satu kamar isinya 13 orang, tapi yang lain cuma 10 orang. Sekarang tolong lanjutkan ceritanya. Karena terus-menerus begitu akhirnya saya tidak betah. Lalu saya menyampaikan keinginan untuk pulang kepada ustadz pembimbing, murabi, tapi dijawab, itu tidak boleh, dan ketika ustadznya tahu kalau saya mulai tidak betah dan berkeinginan untuk berhenti dari Al-Zaitun, ustadznya mulai galak dengan saya. Akhirnya saya sering menangis dan minta dipulangkan, oleh teman-teman malah diledek, Ambon cengeng. Karena saya sering menangis dan minta pulang saya sering dibentak dan dipukul. Lalu saya menjadi malas belajar dan terus minta pulang, setiap saya minta pulang saya dipukul oleh Ustadz Syaifuddin Ibrahim. Akhirnya saya menelepon ayah di Ambon dan mengadukan pemukulan itu. Tapi ayah saya tidak datang-datang. Pernah paman saya yang di Jakarta datang untuk mengambil saya tapi tidak diperbolehkan oleh sekretariat, karena syaratnya harus langsung ayah sendiri. Lalu karena saya sudah malas belajar dan minta pulang terus akhirnya saya pernah dikeluarkan dari kelas dan dibawa ke kamar 130, di situ saya dipukuli oleh Ustadz Ibrahim dan dia langsung membentak sambil mencekik leher saya dengan mengancam, kalau kamu minta pulang terus, saya habisi kamu. Kamar 130 itu apa dan siapa Ustadz Ibrahim itu? Kamar 130 itu kamar Dewan Guru tempat menyiksa dan memukuli santri-santri yang melanggar. Ustadz Syaifuddin Ibrahim itu adalah ketua Dewan Gurunya, orangnya tinggi besar, kulitnya hitam dari NTB dan terkenal jahat, usianya seperti bapak penulis maksudnya, Pen. Kalau ada anak yang berantem dan berdarah, yang memukul juga akan dibuat berdarah, kisas. Menurut Ridwan Ustadz yang baik tentu ada kan?
Ya ada, tapi ustadznya kebanyakan jahat-jahat, suka membentak dan memukul. Setelah kamu dicekik oleh Ustadz Ibrahim lalu kamu terus mengadukan ke siapa? Saya malamnya lantas telepon ke Ambon dan menceritakannya kepada ayah, sambil menangis. Beberapa hari kemudian keluarga saya yang di Jakarta datang dengan sopirnya. Itu hari Sabtu atau Jumat 3 hari sebelum Idul Adha. Waktu itu ada pengunjung yang menanyakan nama Ridwan, padahal nama Ridwan di asrama ada 3 orang, setelah di antara kami saling menyuruh untuk menemui, akhirnya saya yang maju, saya ditemui oleh seseorang yang ternyata sopir paman saya dan ditanya, kamu punya paman yang tinggalnya di Bogor? Saya jawab, ya betul. Lalu sopir paman saya mengatakan, paman kamu sudah di masjid. Kamu sekarang ke sana tapi pura-pura saja tidak kenal. Lalu setelah itu carilah mobil carry pamanmu di tempat parkir dan masuklah dari pintu belakang, dan sembunyilah di bawah jok tengah. Setelah bicara, sopir paman saya langsung pergi. Setelah tiba salat zuhur saya ke masjid dan setelah selesai salat saya langsung mencari mobil carry paman saya, terus saya langsung masuk dan sembunyi di bawah jok tengah. Kemudian setelah itu mobil paman saya berangkat. Setelah melalui pintu pemeriksaan, akhirnya saya lolos, mobil paman saya terus ngebut. Saya baru disuruh bangun dari bawah jok oleh paman saya setelah berada di pintu tol Bekasi. Setelah kamu berada di rumah paman di Bogor, apakah pihak Al Zaitun pernah mencari-cari atau menanyakan kamu? Dijawab oleh kakak sepupunya, mereka pihak Al Zaitun menghubungi via telepon di alamat dia mendaftar, yaitu di rumah pamannya yang lain di Rawadomba Pulau Gadung, Jakarta Timur. Setelah 2 minggu di Bogor baru kita bawa kemari untuk diantar pulang ke Ambon. Rencananya hari Selasa, tanggal 26 Maret besok kita antar ke Ambon. Coba kini ceritakan aktivitas rutin kamu di Al Zaitun sejak bangun pagi hingga tidur malam. Masuk kamar asrama jam tidur pukul 22, pintu dikunci dan bangun pukul 3 pagi lalu mandi dan terus ke masjid, menunggu sampai waktu subuh, setelah selesai salat subuh, tahfiz sendiri-sendiri selama setengah jam, lalu kembali ke asrama melakukan tugas piket kamar. Pukul 6 sarapan pagi, pukul 7 masuk sekolah, istirahat sebentar untuk salat zuhur berjamaah lalu kembali lagi ke asrama pukul 12.30 makan siang di kantin, pukul 13 istirahat sampai pukul 14 kemudian bangun pukul 13.30, mufradat sampai pukul 15, lantas persiapan salat asyar. Setelah salat asyar berjamaah, acara bebas makan snack di kantin, setelah itu waktu untuk olahraga, atau ke laundry. Setelah mandi sore langsung ke masjid untuk salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan tahfiz hingga salat isya. Kemudian makan malam pukul 20, selanjutnya kembali ke asrama ke ruang belajar sampai pukul 21.30. Selanjutnya pukul 22 masuk kamar untuk tidur. Ustadz atau murabinya ikut tidur juga saat itu. Ustadznya boleh keluar, kita dikunci dari luar. Bagaimana pergaulan antara santri putra dengan putri, apakah bebas berbicara atau pacaran? Pergaulannya biasa-biasa saja, ada acara ulang tahun, Valentine's Day dan ada yang pacaran, tapi kalau ketahuan surat menyurat nilai akhlaknya dikurangi. Antara ustadz dan ustazahnya ada yang pacaran. Ada, banyak, ustadznya kan bebas, yang dinikahkan juga ada. Doa apa saja yang diajarkan? Doa menuntut ilmu dan setiap doa diakhiri membaca Samina wa atana gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Doa untuk orang tua, tidak dianjurkan. Bagaimana kamu diajarkan tentang ketaatan atau kepatuhan kepada Allah? Kita diajarkan patuh dan taat kepada para ustadz dan Syekh Al-Mahad. Apa yang diajarkan kepada kamu tentang Syekh Mahad, tentang Al Zaitun misalnya? Tentang Syekh Mahad, dikatakan beliau adalah calon pemimpin bangsa dan dunia karena sudah dikenal oleh pemimpin-pemimpin negara di dunia internasional. Sehingga banyak negara yang melakukan kerjasama dengan Mahad Al Zaitun, seperti proyek air minum dari Amerika yang akhirnya setiap santri harus membayar uang sebesar Rp300.000 untuk membeli peralatan seperti dispenser yang dipasang di setiap kamar asrama, tapi tidak ada air panasnya. Syekh Mahad selalu menceritakan kehebatan Al Zaitun,
dan setiap kami dikumpulkan di Masjid Al-Hayat ceramah yang disampaikan oleh Syekh Mahat selalu hanya bercerita tentang kehebatan Mahat Al-Zaitun di mata dunia internasional, sambil mengisahkan jalan-jalan ke luar negeri, tentang Menara Eiffel di Paris, kereta api listrik dan banyak. Bagaimana kamu diajarkan dalam mendoakan Syekh Al-Mahat? Setiap Syekh Mahat akan pergi ke luar negeri, semua santri dikumpulkan, lantas diberitahukan misi dan keperluan kepergiannya, kemudian kita disuruh mengamini doa yang dibacakan oleh wakil Syekh untuk kesuksesan Syekh Al-Mahat. Kamu tahu tempat istirahat atau menginapnya Syekh Al-Mahat, kamarnya di mana? Ruangan Syekh di lantai 5 Gedung Al-Mustafa, bagian ujung yang ada antena parabolanya. Berarti di lingkungan asrama putri dong. Betul, di lantai 6 juga ada asrama santri putri. Pada saat Ramadhan yang lalu zakat fitrah kamu ditetapkan berapa? Untuk angkatan saya besarnya Rp300.000 tapi untuk anak kelas 2 hanya Rp100.000. Harakat kurban, ditetapkan Rp350.000 tapi saya belum membayarnya. Karena saya sudah kabur duluan. Untuk makan sehari-hari, katanya diambilkan dari hasil peternakan atau dari kolam sendiri. Betul, tapi setiap hari kita tidak makan daging sapi, kalau ikan kita tidak pernah diberi dari kolam sendiri. Karena ikan yang di kolam itu hanya untuk menjamu para tamu syekh saja. Kamu pernah mendengar keluhan atau hal yang tak wajar tentang para ustadz? Pernah ustadznya cerita kalau gajinya yang Rp400.000 per bulan itu yang Rp300.000 harus disetorkan ke Mahat sebagai infak. Selain itu dosen pelajaran HAM adalah dari Kristen. Para ustadz juga menceritakan, bahwa mereka pun diajar oleh dosen yang agamanya Kristen. Kamu tahu berapa banyak teman-temanmu yang lari atau mengundurkan diri? Sebelum saya kabur dari Mahat, dua teman saya Arizal dan Akbar telah kabur duluan. Mereka kabur dari Mahat pada waktu subuh ketika sedang hujan melalui persawahan. Arizal rumahnya di Tangerang sedangkan Akbar rumahnya di Yogyakarta. Waktu liburan semester kemarin yang tidak kembali ke Mahat sebanyak 17 santri.